balik lagi di Pelita Peduli Keluarga kita masih di 93,9 FM dan masih bersama Hana dan juga Kak Ece pada hari ini. Oke, dan ini sudah ada masuk ya beberapa pertanyaan dari Mitra Amadit di jalur Facebook. Langsung kita jawab ya Kak ya? Iya. Oke, darinya Nagita Nadine. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau tanya bagaimana cara anak-anak bisa mendapatkan dukungan saat merasa kebutuhan mereka terabaikan. Nah, gimana tuh Kak? Oke, saat merasa terabaikan, baiknya belajar validasi dulu nih orang tuanya gitu. Misalnya kayak kadang-kadang anak kan kurang peka juga gitu ya, kebutuhannya apa nih gitu. Apalagi pada saat tantrum misalnya, kita tanya, adek maunya apa? Mau dipeluk kah? Maunya apa gitu. Cuman kadang-kadang ya si nerima tanpa drama dari prinsip cintanya gagal nih gitu. Kita ikut dramanya anak-anak yang lagi tantrum. Ini anaknya apa gerang nat? Ikam dinat kayak itu. Aduh, hai sudah anak lawan kibit-kibitnya. Nah, itu biasanya gitu tuh. Jadi ditanya anaknya gitu. Pastikan juga kebutuhan diri kita udah terpenuhi nah. Karena kalau enggak ya itu tadi tantrum. Dan itu terjadi di aku nah ketika anakku yang yang kedua gitu ya, yang kecil usia 8 tahun gitu ya. Anaknya kan anak feeling banget tuh, anak perasa banget gitu ya, melankolis sekali gitu anaknya. Jadi gampang moodnya tuh turun naik gitu. Ketika dia merasa terabaikan gitu ya, misalnya lagi ngobrol gitu, anaknya lagi ngobrol, terus akunya lagi ngerjain apa gitu, dia suka ngambek. Bunda nih kerjaan mulu gini gitu. Biasanya berlanjut dengan nangis atau ngapain gitu ya, gulung-gulung gitu misalnya. Ya udah ditenangkan dulu. Oke, kamu marah ya nak, kamu ini ya. Itu kalau kebutuhan diriku lagi bagus ya nak. Tapi kalau enggak, jujur ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kakak-kakak semua di rumah gitu ya, Mitra Manit, kadang ada juga ke trigger marahnya. Tapi yang pasti yang harus dicari tahu adalah divalidasi dulu. Anaknya kenapa? Marah kah? Kecewa kah? Pengen dipeluk kah? Pengen disayang kah? Pengen makan disuapin kah? Biasa kan anak-anak gitu tuh. Iya, aku pengennya dipeluk. Oke, dipeluk ya. Tapi mama lagi ada kerjaan. Boleh nggak aku peluknya hitungan 15 gitu. Hitungan 15 detik gitu misalnya. Ya udah dipeluk aja, dipuk-puk gitu. Ketika hitungan 15 sudah selesai, oke, aku kerjain ini dulu ya 20 menit. Nanti setelah 20 menit kita pelukan lagi. Dan ini biasanya efektif sama anak aku yang suka rada-rada mood itu tadi, moody unlike itu tadi gitu. Jadi ketika mereka terabaikan, divalidasi, ditanya maunya apa gitu. Oke, jadi validasi dulu gitu ya, tanya maunya apa sih dengan komunikasi dan bahasanya yang bagus juga. Iya, dan pastikan kebutuhan diri kita, dan pastikan kebutuhan diri kita juga udah bagus gitu, biar nggak ikut drama gitu. Karena aku sendiri aja juga kadang-kadang masih kerjaan masih banyak, perut lapar gitu ya, badan capek, ini anak maunya apa sih gitu. Kadang-kadang kan suka gitu. Bisa diam dulu nggak gitu, biasanya jadi gitu, jadi serem. Oke, jadi setelah kita validasi, setelah kita tanya maunya apa, ya udah kita kasih paham juga ya Kak ya. Betul. Sudah kita peluk nih, tapi mama ada kerjaan nih, jadi harus gini-gini ya, biar anak kita mengerti juga ya Kak ya. Betul sekali. Oke, dan lanjut lagi ke pertanyaan kedua, masih dengan orang yang sama dari Nagita Nadine. Bagaimana cara menghadapi anak yang mudah marah dan rewel saat berpuasa? Nah, ini juga tantangan banyak orang tua, apalagi kalau anaknya masih baru-baru banget belajar puasa. Yang pasti ya kalau pada saat kita puasa, kebutuhan diri secara fisiologis kan tidak terpenuhi ya, makan dan minum gitu. Kita kasih pengertian bahwa rasa lapar dan minum ini ternyata ada faedahnya dalam agama gitu. Misalnya kita juga berlatih untuk bisa berempati dengan teman-teman kita yang mungkin kesulitan secara ekonomi gitu ya, atau teman-teman kita yang ada di Gaza gitu ya, anak-anak kecil gitu yang juga seumuran mereka gitu, yang nggak selalu bisa dapat makan minum yang cukup gitu. Dan selalu ngerasa lapar gitu. Nah, dengan cara kita merasakan ini nak gitu ya, dikasih paham gitu sama anaknya, diceritain gitu ya. Biasanya anak-anak suka dengan cerita-cerita seperti itu kan. Kita jadi tahu nih, ini loh rasa lapar yang mereka rasakan gitu. Nah, membangun rasa-rasa seperti itu. Terus juga pahala-pahala apa yang kita dapatkan di bulan puasa gitu. Dengan berpuasa kita jadi belajar menahan hawa nafsu gitu ya. Dan biasanya juga kalau misalnya anaknya tantrum gitu ya, kita validasi dulu aja lagi-lagi gitu. Kamu marah ya, kenapa? Dikasih kenal, karena mereka biasanya
nggak kenal sama perasaannya. Iya nih lagi marah kenapa ya gitu. Ya karena lapar biasanya gitu. Tapi ditanya aja, jangan-jangan karena ngantuk laparnya nggak kerasa gitu ya. Tapi karena misalnya main game kelamaan gitu. Tapi capeknya nggak berasa, laparnya juga nggak berasa gitu. Cuman tiba-tiba marah aja gitu. Ditanya, kamu lapar ya atau enggak kamu capek ya? Kalau capek, kalau lapar gitu ya, kita lagi puasa. Biasanya kan kalau anak belum 7 tahun boleh ya setengah hari dulu gitu, dikenalkan dulu pelan-pelan gitu. Kalau misalnya udah cukup gitu ya, misalnya anaknya udah 9 tahun, 10 tahun gitu ya, udah dikasih pemahaman aja bahwa ini belajar puasa, prosesnya seperti ini, puasa Ramadan itu wajib gitu. Diberi pemahaman hal-hal seperti itu. Dengan catatan lagi-lagi orang tuanya harus kebutuhannya cukup, biar ngasih taunya dengan soft spoken, kagak marah-marah gitu ya. Biasanya kita juga ya udahlah lapar, udahlah misalnya kayak kemarin tuh panas, wah itu juga ya itu lagi-lagi nerima tanpa drama. Terus cari cara, ingat impian tingginya apa, ingat impian tingginya kan pengen ngajarin anak untuk bisa beribadah dengan hikmat gitu ya, memaknai Ramadannya bukan memaknai rasa lapar. Istilahnya bukan cuman kayak kamu nggak boleh marah nanti batal puasanya, nggak gitu kan, tapi kita mengenalkan kepada anak untuk bisa paham gitu, ini ada makna loh dari rasa lapar ini ada makna loh dari rasa dahaga ini gitu yang harus kita jalani selama 1 bulan, faidahnya apa ya kan, hal-hal seperti itu kan yang biasa kita dengarkan sewaktu kecil gitu. Nah itu bisa diceritakan gitu. Pun ketika marah lagi-lagi harus divalidasi, kamu marah ya udah marah aja dulu nggak apa-apa gitu, tapi jangan marah-marah seperti itu. Jadi sebagai orang tua juga setidaknya harus bisa ya Kak yang namanya bercerita atau storytelling tadi. Betul, karena kan anak-anak itu belajar dari orang yang tuanya yang terdekat dulu gitu. Biasanya tuh kalau nenek-nenek tuh, kalau nenek-neneknya di rumah tuh yang biasa suka cerita-cerita, tahu lah pian amunnya kita puasa tuh nakai cuai kayak ini gitu. Nah jadi yuk orang tua kita mulai belajar tahu faidahnya apa gitu ya. Terus juga bisa membersamai anak-anak kita untuk bisa mengambil nilai yang sedang mereka jalani juga gitu, bahwa ini kebutuhan diri mereka juga secara spiritual kan gitu. Dan dari tadi kan kita sudah bahas nih tentang kebutuhan diri pribadi ya Kak ya. Betul. Nah kalau misalkan kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita nih bagaimana cara mengenali kebutuhan dengan keinginan nih, gimana tuh Kak caranya? Nah ini nih PR juga untuk orang tua gitu ya. Kalau untuk kebutuhan dasar dulu ya nak, biasa kan anak-anak nih main game gitu ya, misalnya screen time gitu, lagi jalan gitu, lagi main game, memang dikasih jatahnya gitu ya. Lagi main game kan kadang nggak kerasa lapar, nggak kerasa capek kayak yang aku bilang tadi itu gitu. Dikasih waktu, kita kenalkan bahwa ada waktu-waktu di mana kamu butuh istirahat. Misalnya kita kasih tahu matanya udah merah. Artinya kan udah capek gitu ya, ini udah lewat jam makan, atau enggak ini udah sampai waktunya jam makan, berarti waktunya makan. Kita perlu memenuhi kebutuhan diri dalam segi fisiologis, bahwa kita butuh makan dan minum gitu. Terus juga kita butuh istirahat, dan untuk misalnya nih ya, anak-anak suka kadang-kadang pengen beli ini, pengen beli itu gitu, apalagi puasa nih ya. Wah anak aku tuh gitu yang lagi belajar puasa nih ya, semoga semakin semangat puasanya anak-anak, karena mereka lagi dengerin juga nih kayaknya. Diajarin, nah ini benar-benar mau kemakan nggak? Pasti kemakan nggak? Iya pasti kemakan gitu. Ya udah kita tes dulu. Biasanya kalau aku teman-teman gitu ya, mitra mandit, aku beliin dulu porsi yang kecil gitu ya. Nanti ketika nggak habis baru kita ini lagi edukasi lagi bahwa ini tadi adek bilangnya habis, ya kan? Bilangnya mau, berarti ini namanya keinginan bukan kebutuhan. Kebutuhannya apa nak? Makan. Kayak Hana bilang tadi, pas buka puasa mah air putih doang sebenarnya udah cukup gitu, dahaganya udah hilang gitu. Terus makan nasi gitu ya, makan kue misalnya 1-2 udah kenyang gitu. Terus sholat gitu. Nah itu adalah kebutuhannya nak. Udah kenyang kan? Iya udah. Makan ini kalau dihabisin jadi kembung kan? Iya itu namanya keinginan. Biasanya aku gitu nak. Terus misalnya kayak mainan gitu ya. Nah, ini benar-benar perlu nggak gitu? Karena kan anak-anak memang hartanya adalah mainan, nah. Jadi walaupun kita lihatnya sebagai sosok cuman mainan gitu ya, ini mah jangan, ini udah ada di rumah, biasanya ibu-ibu gitu tuh. Kita lihat ini penting nggak buat melatih motoriknya misalnya, atau enggak melatih kecerdasan dia secara berpikir gitu. Kalau misalnya mainan 1-2 terus cuman dirusak, diaur-aurin gitu aja, sementara yang lain udah ada, mending diajak diskusi anaknya. Nah ini udah punya yang mirip di rumah,
yang satu udah ada nih, kamu butuhnya untuk apa ini, aku biasa ngajarin gitu. Nah kalau mereka bilang enggak, pengen lagi aja, nah berarti pengen. Ibu ada uangnya, ada ya kan, insya Allah alhamdulillah. Kalaupun nggak ada ya udah bilang aja, ibu belum ada uangnya, tapi untuk belum ada uangnya untuk beli mainan ini. Kalau kamu mau nabung, dan ini adalah cara mengajarkan anak untuk sabar. Gunanya apa? Nanti untuk melatih mereka untuk tidak menjadi bahasanya ini impulsive buying. Nah jadi tidak berbelanja secara secara gila-gilaan pada saat dewasa gitu. Nah ini juga nantinya akan melatih mereka secara psikologis gitu ya, untuk mengelola keuangan dengan baik nantinya, memenuhi kebutuhan dirinya gitu. Jadi enggak pengen A B C D, enggak gampang FOMO nanti dewasanya gitu. Nah ini basicnya, belajar dulu. Nah ini kebutuhan enggak. Kalau enggak, aku pengen aja, ya udah. Berarti nanti ya belinya. Sabar dulu, belajar sabar. Jadi nanti pas dewasa dia akan tahu ini benar-benar pengen gak sih. Ini ada nggak Mitra Amandit atau nggak Hana gitu yang keranjang Shopee-nya penuh, keranjang kuningnya penuh. Aku jadi sebut merek lagi. Keranjang kuningnya penuh gitu dengan cekot-cekot, tapi nggak cekot-cekot gitu. Ada nggak Nak? Nah itu kan kadang-kadang kita jadi mempertimbangkan ini benar-benar mau nggak ya. Kalau kita pakai uangnya untuk ini worth it nggak gitu. Emang berguna nggak gitu. Kadang-kadang kan ya udah dihapus-hapusin aja gitu. Nah itu gunanya mengajarkan untuk tidak impulsif buying saat dewasa, dimulai sejak dini, memilah dan memilih, dan mengajarkan serta mengenalkan anak-anak tentang kebutuhan dan keinginannya. Oke, jadi selain anak-anak tahu kebutuhan dan keinginannya, juga bisa belajar sabar, belajar hemat juga ya Kak. Betul. Ya? Oke. Dan tadi juga bisa dikasih pemahaman dulu, dan bisa sekali-kali kasih pengalaman tadi. Betul. Ya Kak ya. Kalau misalnya nggak habis nih, kan kemarin nggak habis nih gitu ya, bisa jadi kan kita nggak tahu ya kalau nggak dibeliin bisa habis nggak, jangan-jangan habis lagi, emang bener butuh lagi gitu. Ya udah dicoba dulu aja gitu, dikasih experience, benar dikasih pengalaman. Iya, oke. Dan itu tadi ya, semoga terjawab untuk pertanyaan dari Mbak Nagita Nadine tadi. Sudah 2 pertanyaan tadi ya, dan semoga sudah terjawab semuanya. Oke, ada lagi Kak yang mau disampaikan nih buat Mitra Amandit yang ada nonton pada hari ini? Oke, masih tentunya dengan pembahasan si kebutuhan diri ini ya. Aku pengen ngajak nih ya Mitra Amandit semua untuk bisa peka gitu sama dirinya sendiri, terutama untuk memenuhi kebutuhan diri secara fisiologis, makan, minum, dan istirahat gitu. Jadi benar-benar pahami dirinya, kenali gitu ya tanda-tanda alarm yang ada di dirinya kalau benar-benar lagi capek gitu ya. Mungkin kebutuhan dan tantangan hidup lainnya memerlukan untuk terus bergerak gitu, tapi kasihlah waktu untuk diri kita sendiri gitu ya, memberi jeda, ngambil jeda untuk istirahat, ngambil jeda untuk makan minum dulu dengan benar gitu ya. Karena masih banyak banget nih teman-teman aku di luar sana yang makan sambil kerja gitu, karena kebutuhan harus memenuhi kebutuhan keluarganya gitu ya. Yang paling penting adalah penuhi kebutuhan diri dulu, kenali kebutuhan diri kita untuk bisa menjadikan diri kita gitu ya, membantu keluarga dan orang-orang sekitar kita memenuhi kebutuhannya, terutama misalnya kebutuhan ekonomi, kebutuhan diri secara psikologis juga gitu. Jadi kebutuhan diri kita paling penting, setelah itu baru kebutuhan diri keluarga kita untuk bisa membersamai mereka dan mencintai keluarga dengan lebih baik. Oke, mantap sekali ya hari ini pembahasan kita, dan semoga setelah ini Mitra Amandit yang lagi monitor lebih peka lagi terhadap kebutuhan dirinya, dan bisa peka juga terhadap orang-orang di sekitarnya, kebutuhan mereka apa gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak buat Mitra Amandit yang sudah bergabung. Ini ada Muhammad Hafiq, kemudian juga Abang Atuy, Ariel Tawia, Bunga Anggrek, Amang Idu, Khadijah Humaira, dan juga ada Firdi Balangan. Dan buat semuanya yang monitor pada hari ini, terima kasih banyak atas kebersamaannya di program Pelita Peduli Keluarga Kita, dan insya Allah kita minggu depan ya bakal kembali lagi hadir dengan tema yang berbeda ya Kak ya. Betul, insya Allah. Boleh di spill dikit Kak? Oke, insya Allah kita minggu depan di Selasa gitu ya, di jam yang sama akan ngebahas tentang masalah mengelola emosi dan mengenalinya.
penting banget juga tuh ya Kak ya, supaya kita lebih tahu emosi kita dan bisa mengelolanya gitu. Betul sekali. Oke, baik Mitra Ahmadi, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Hana dan Kak Ece pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.